Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Putri Kesha dengan NIM 125140187. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling, terutama pada algoritma FIFO, SDF atau STCF, RR, dan MLFQ. Latar belakang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan aspek fundamental dalam sistem operasi yang berperan penting dalam efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat keras dan kebutuhan sistem yang semakin kompleks, berbagai algoritma penjadwalan telah dikembangkan untuk mengoptimalkan penggunaan CPU. Penjadwalan CPU memiliki beberapa algoritma di dalamnya seperti First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Priority Scheduling, dan Round Robin, serta algoritma modern dan adaptif seperti Completely Fair Scheduler (CFS), Multi-Level Feedback Queue (MLFQ), dan Dynamic Round Robin. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal diberikan 5 proses berikut, P1 sampai P5, kemudian arrival time-nya P1 di 0 detik, P2 di 1 detik, P3 di 2 detik, P4 di 3 detik, P5 di 6 detik. Kemudian CPU burst-nya saya menggunakan 5 digit terakhir NIM saya, yaitu D1-nya 4, D2-nya 0, D3-nya 1, D4-nya 8, D5-nya 7. Kemudian saya akan menggunakan rumus burst agar tidak ada nilai yang 0. Nah, kita lanjut ke algoritma yang pertama, yaitu FIFO, First In First Out, yaitu data atau unit yang pertama kali masuk ke dalam sistem akan menjadi yang pertama kali diproses atau dikeluarkan. Nah, di sini yang pertama kali datang adalah P1, maka P1 yang duluan diproses, yaitu dari detik ke-0 sampai detik ke-5. Kemudian lanjut ke P2 karena dia datang setelah P1. Dia durasinya 2 detik dari detik ke-5 ke detik ke-7. Sama dengan P3, dia setelah P2, dia durasinya ada 4 detik dari detik ke-7 sampai detik ke-11. P4 dari detik ke-11 sampai detik ke-20, kemudian P5 dari detik ke-20 sampai ke-29. Nah, kemudian kita mencari turnaround time sama respon time. Rumus turnaround time yaitu waktu selesai dikurang waktu tiba. Nah, jadi seperti ini proses yang pertama, dia selesai di detik ke-5 dan tiba di detik ke-0, maka 5 dikurang 0 sama dengan 5, sama seperti P2, P3, P4, dan P5. Kemudian kita cari rata-ratanya. Seperti ini, 5 tambah 6 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 23 per 5, kemudian sama dengan 60 per 5, sama dengan 12. Nah, kemudian respon time. Respon time itu rumusnya waktu pertama dijadwalkan dikurang waktu tiba. Nah, P1 itu pertama dijadwalkannya di detik ke-0 dan dia tiba di detik ke-0 juga. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian P2 dia waktu dijadwalkannya dia di detik ke-5 dan dia tibanya di detik ke-1. Maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sama seperti P3, P4, dan P5. Seperti di gancatnya. Kemudian rata-ratanya 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 14 per 5 sama dengan 31 per 5 sama dengan 6,2. Nah, selanjutnya kita ke algoritma yang kedua, yaitu SJF, Shortest Job First. Proses yang memiliki durasi eksekusi CPU burst paling pendek akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi urutannya P1 dari 0 sampai 5, karena dia datang paling awal di detik ke-0. Kemudian P2 datang di detik ke-1, kemudian dieksekusi dari detik ke-5 sampai detik ke-7, kemudian P3 dari detik ke-7 sampai ke-11, kemudian P4 dari detik ke-11 sampai detik ke-20, kemudian P5 dari detik ke-20 sampai ke-29. Nah, kemudian kita mencari turnaround time dan respon time-nya. Seperti ini, sama seperti yang di FIFO. Kemudian kita mencari rata-ratanya dengan hasil sama dengan 12, kemudian respon time-nya dengan hasil rata-ratanya sama dengan 6,2. Kemudian kita ke algoritma yang ketiga, yaitu STCF,
shortest time to complete first, yaitu jika proses baru yang datang lebih cepat selesai daripada sisa waktu proses saat ini, maka proses baru tersebut langsung dikerjakan. Nah, jadi urutan eksekusinya P1 dari 0 ke 1, kemudian dilanjutkan ke P2 dari 1 ke 3. Kenapa ini bisa ke P2 duluan? Karena P2 durasinya lebih cepat daripada P1. P2 durasinya 2 detik dan P1 durasinya 5 detik. Jadi P2 yang didahulukan. Kemudian dari detik ketiga itu ke P1 dulu, karena P1 dan P3 itu durasinya sama. Jadi P1 baru ke P3 dari detik ke-7 sampai ke-11, kemudian P4 dari detik ke-11 sampai 20, kemudian P5 dari detik ke-20 sampai ke-29. Kemudian kita sama mencari turnaround time dan respon time-nya. Dengan P1 dia beda seperti yang tadi, dia waktu selesainya di detik ke-7. Kemudian P2 juga beda, dia dari dia waktu selesainya di detik ketiga. Nah, kemudian kita kurangin, kemudian mencari rata-ratanya, dan hasilnya menjadi 11,6. Kemudian respon time dia berbeda di P2-nya, dia pertama dijadwalkannya di detik ke-1 dan tibanya di detik ke-1, jadi hasilnya 0, kemudian dicari rata-ratanya sehingga hasilnya 5,4. Kemudian kita lanjut ke algoritma yang keempat, yaitu round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang sama secara bergiliran. Nah, jadi jatah waktunya di sini saya memberikan 3 detik. Nah, jadi urutan eksekusinya P1 dari 0 sampai 3, kemudian P2 dari 3 ke 5, karena dia durasinya hanya 2 detik. Kemudian P3 dari 5 sampai 8, P4 dari 8 sampai 11, P1 dari 11 sampai 13, P5 dari 13 sampai 16, P3 dari 16 sampai 17, P4 dari 17 sampai 20, P5 dari 20 sampai 23, P4 23 sampai 26, dan P5 26 sampai 29. Nah, kemudian kita mencari turnaround time dan respon time-nya. Nah, seperti ini. P1 13 dikurang 0 sama dengan 13, P2 5 dikurang 1 sama dengan 4, kemudian P3 17 dikurang 2 sama dengan 15, P4 26 dikurang 3 sama dengan 23, P5 29 dikurang 6 sama dengan 23. Kemudian kita cari rata-ratanya dan mendapatkan hasil 15,6. Kemudian di respon time-nya seperti ini. Kemudian kita cari rata-ratanya sehingga menghasilkan 3,4. Nah, di sini ada pertanyaan, algoritma mana yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Nah, di sini sudah saya buat tabel turnaround time dan respon time dari 4 algoritma tersebut. Nah, jadi dari hasil perhitungan, STCF yang memiliki rata-rata turnaround time terendah 11,6. Nah, karena STCF mengizinkan interupsi, proses yang hanya butuh waktu sedikit bisa langsung selesai tanpa harus menunggu proses besar yang sedang berjalan. Nah, kemudian algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif? Jelaskan berdasarkan respon time. Nah, algoritma yang memiliki sistem interaktif paling bagus itu di round robin dengan jatah waktu 3, karena round robin membagi waktu secara adil melalui time quantum. Hal ini menjamin bahwa setiap proses akan mendapatkan jatah CPU dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian di pertanyaan ini, tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil perhitungan Anda. Nah, trade-off nyata dari hasil perhitungan saya itu ada di round robin. Seperti pada tabel, dia respon time-nya yang paling baik
Akan tapi di tabel yang turnaround time dia lebih buruk, dia paling buruk turnaround time-nya. Karena eh, apa sih terjadi karena RE melakukan konsep mencicil sehingga sebuah proses yang bisa selesai lebih cepat menjadi tertunda. Nah, kemudian kita lanjut ke algoritma MLFQ, Multi Level Feedback Queue. Algoritma penjaluran CPU dinamis yang membagi antrian proses ke dalam beberapa tingkat berdasarkan prioritas dan perilaku penggunaan CPU. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa queue yaitu Q2, Q1 dan Q0. Q2 dengan jatah waktu 2 detik, Q1 dengan jatah waktu 4 detik dan Q0 dengan jatah waktu FCFS, yaitu prioritas terendah. Kemudian kita menggunakan bus setiap waktu di 20 detik. Nah, seperti ini. P1 sampai P5 dia berada di Q2. Berarti mereka menghabiskan jatah waktu 2 detik. Nah, kemudian P2 selesai. Kemudian berpindah ke Q1 menjadi jatah waktunya 4 detik, yaitu P1-nya 3 karena dia sisanya 3, kemudian P3-nya di 2 karena dia sisanya 2, kemudian P4-nya 4, dan P5-nya 1. Kenapa ini bisa 1? Karena sudah di bus di 20 detik, maka semua proses berpindah ke awal ke Q2. Kemudian Q2, kemudian P4 dan P5 mengambil jatah di Q2 2 detik dan 2 detik. Kemudian P1 dari 24 ke 25 detik, kemudian P5 dari 25 detik ke 29 detik. Nah, kemudian kita mencari turnaround time dan respon time-nya, yaitu turnaround time-nya adalah 14,8 dan respon time-nya adalah 1,6. Nah, jelaskan mengapa aturan Anda dapat mengurangi starvation. Yaitu, aturan ini mengurangi starvation karena priority boost memindahkan semua proses ke antrean atas secara berkala agar antrian terendah tidak menunggu waktu yang lama. Selain itu, jatah waktu time kuantum di antrean bawah dibuat lebih lama agar proses yang besar bisa cepat selesai. Nah, ini sumber referensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.